Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat halalpreneur ya? Aku langsung grogi. Oh my god. Sehat walafiat, luar biasa. Dari Bisnis Center Bekasi 3, saya Yolda Mayanti akan memandu bincang-bincang kita hari ini. Kali ini suatu apa ya? Padahal kayaknya saya yang harus jadi host deh, karena saya pakai baju halal Oh planner. gitu ya, aku merahnya halal planner gitu. Tetep ya. Suatu kebanggaan buat saya bisa ngobrol sama Presiden Fighter. Ada Kak Firly Ramli dan Mbak Yola Damayanti. Kita udah lama ya nggak siaran bareng ya. Dulu di radio pernah siaran, Ini kan siaran. dulu ya. Zaman dulu beliau belum jadi Presiden Fighter. Tahun berapa aku juga lupa ya. Tapi semangatnya emang cara ngomongnya beliau dari dulu emang begini ya. Dari dulu ya. Emang ngomongnya menggebu-gebu gitu. Iya. Oh, sebelum jadi motivator juga udah kan begitu. Dulu ini pemimpin demo. Hidup mahasiswa. Suara aku gede. Ya, Kak Firly Ramli. Kak Firly Ramli memang dari dulu emang ngomongnya udah begitu. Emang dulu backgroundnya apa sih? Dulu aktivis. Sekarang Mahasiswa. aktebel Oh. gitu ya. Aktivis aktebel. Aku itu agak mikir loh sebenarnya. Iya. Maksudnya apa ya? Oh, aktivis Background apa mahasiswa. nih? Background apa? Backgroundnya dulu ketika kuliah, kemudian sekolahnya. Kuliah sama kayak Bu Nur. Saya satu tingkat di atas beliau. Di Kimia Universitas Negeri Jakarta. Tapi sebelumnya pernah sekali di Unsri Universitas Sriwijaya. Gini-gini saya dulu dokter tumbuhan. Jadi kan ada dokter manusia, ada dokter hewan, ada dokter tumbuhan. Saya dulu dokter tumbuhan. Baru denger saya. Namanya. Itu dulu sebelum masuk UNJ. Sebelum masuk UNJ. Kenapa akhirnya memutuskan pindah ke UNJ? Karena dari jodohnya Unsri? di UNJ. Oh my god, so sweet banget sih gitu. Nah, kan ketemunya baru di UNJ setelah kuliah. Jadi kayak ada panggilan Kayak, gitu ya, harus UMPTN lagi gitu. Akhirnya lulus. Oh gitu. Oh, UMPTN lagi akhirnya. Dan lulus 2 kali dong. Oh, keren ya. Aku sekali aja. Oh, begitu. Jadi dulunya Unsri, jurusan bener dokter tumbuhan itu benar? Iya, namanya ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Bedanya kalau nanti penelitiannya, kalau dokter manusia, dokter hewan, orang sakit diuji gimana caranya sehat. Kalau di HPT agak beda, gitu. Gimana caranya tumbuhan sehat dibuat jadi sakit, kemudian disehatin lagi. Gitu. Akhirnya itu kata kakak kelas saya kan belum nggak sampai selesai. Itu lulusannya jadi apa? Lulusannya jadi ilmu hama, ahli hama. Ahli hama. Aku Nah, baru denger loh, bener iya, loh. Ternyata ilmu. dia udah bertahun-tahun yang lalu dengar Iya, tentang itu dan masuk walaupun Tapi akhirnya. ada yang lucu tuh Mbak Yola, Apa tuh? karena saya lahir, besar dan tinggal di Jakarta, itu sampai pohon terong juga saya nggak tahu. Karena kan taunya terong, ya, pohon terongnya nggak Tapi tahu. sekarang udah ya, karena tinggal di Cikarang ya, banyak pohon terong di sana ya. Jadi Iya. dari kecil memang udah di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Oh, begitu. Tapi ibu bapak asli? Ibu, ayah saya asli dari Bugis, orang Luwu, Palopo. Kulitnya sawo mateng seperti kita gitu ya. Panggilnya Buang Firly kayaknya. Enggak. Kalau di sana kalau gelar bangsawan Opu namanya. Opu. Anak Itu khusus perempuan. orang Luwu. Kemudian ibu orang Arab Ternate, putih. Putih Arab. Makanya perpaduan antara putihnya Arab dengan sawo matangnya orang Bugis jadinya hitam manis. Oh gitu ya, Gitu. dia memuji diri sendiri. Aku nggak bilang apa-apa ya. Oh ternyata ada keturunan Arabnya. Arab, ibu saya Arab, kakek saya dari jalur ibu Arab. Tapi namanya agak susah, panjang pula. itu termasuk gelar dan segala macamnya atau Bukan, marga? Zulhaidir karena lahir di bulan Dzulqa'dah. Diberikan dari paman, berliana diberikan dari ayah supaya otaknya secemerlang berlian Oh, gitu ya. brilian ya, oke. Firly dari ibu. Jadi itu 3 nama dari 3 orang. Zulhaidir Firly. Bandinya Berliana itu? Firly. Kalau Ramli ayah, Bandi kakek. Oh itu. Ada masih ada lagi Daeng Mangawara, kakeknya kakek. Oh masya Allah. Itu nama para kereta api ya. Oh itu nama marga gitu kalau di sana enggak? Enggak, kalau orang Bugis nggak pakai marga. Nggak pakai marga. Nama ayah biasanya. Nama Gitu, ayah. nama ayah. Pater, lupa itu lah. Patrilian ini Ya. Nah, sekarang udah tapi dulu waktu kecil kan tinggal di Jakarta nih. Lahir dan besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Tapi punya kampung ya? Punya. Pulang kampung kalau lebaran ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi nggak pernah mudik. Nggak Oh. pernah mudik di waktu mudik. Kan kata presiden ada beda mudik sama pulang kampung. Oh iya, lupa.
Jadi kalau pulang kampung iya, mudik enggak. Betul. Nah, dari sekolah dulu memang udah aktivis juga sebelum kuliah? Saya alhamdulillah itu memang alhamdulillah karena ayah dari kakek dari ayah maupun kakek dari ibu dua-duanya pejuang. Imam besar di daerahnya masing-masing, komandan pejuang tempur. Makanya waktu wafat itu sampai turun setengah tiang bendera. Ayah juga organisatoris. Jadi saya aktif di organisasi sejak masih SMP. Naik mimbar masjid usia 14, udah ngisi ceramah. Usia 14 tahun. 14 tahun udah ngisi ceramah di masjid. Ngisi ceramah, mimpin jadi panitia gitu tuh 14 tahun. Nah, itu SMP. emang naluri kayaknya ya, maunya jadi panitia, gitu, maju tampil gitu ya. Pengen jadi orang penting lah gitu. Dan ternyata kesampaian ya, alhamdulillah ya sekarang itu ya. kan obsesi lah ya, udah jalan hidup gitu. Jalan hidupnya emang harus begitu ya. Ternyata beliau ini masa kecilnya memang udah biasa tampil di depan. Karena apa namanya tadi di masjid berarti. Dan suka ngejawab kalau kata paman, kamu nih dikit-dikit ngejawab gitu. Karena saya kalau merasa nggak sesuai saya pasti kenapa begini, kenapa begitu gitu. Iya. Kenapa begini kalau gitu. mama bawaannya nafsu aja tuh kalau ada anak yang mau jawab dikasih tahu jawab gitu. Nah, sekarang udah menikah tinggal di Cikarang. Menikah dengan satu istri, the only one paling cantik beloved, itu ya. Oh my god. Di Cikarang. Di Cikarang. Nah, Kak Firly, aku nih udah ngajak ngobrol banyak orang di sini. Itu aku pasti tanya apa yang membuat tergerak mau bisnis di HNI? Jawabannya kebanyakan setelah ikut acara dengerin Firly Ramli. Masa sih? Nanti bisa dicek ya video-video gitu ya? sebelumnya. Ya Allah. Dengerin Firly Ramli ngomong, akhirnya mereka terinspirasi mau bergerak di HNI. Allahumma. Nah, ini belajarnya di mana? Apanya nih? Iya, kan kata-kata why-nya bisnisnya mereka, atau kata ngomongnya? Mereka kebanyakan itu tergugah karena kata-kata dari Kak Firly. Ini apakah memang pengalaman pribadi atau memang ada pelajaran dari baca buku atau bagaimana? Pertama mungkin kalau nih ngerunut keluarga ya. Satu mungkin gift yang Allah berikan secara turunan. Tadi yang saya udah cerita. Kakek saya dari jalur ayah maupun kakek dari jalur ibu, dua-duanya dari kalangan pejuang dan komandan tempur dan mengagitasi massa. Jadi terutama dari jalur ayah, jalur ayah tuh memang pemimpin ini massa, jadi ngumpulin orang, pidato, orasi gitu. Itu mungkin satu ada gift. Di sisi lain karena banyak baca, gitu ya, banyak baca. Dan saya suka nonton kayak Bung Karno, Buya Hamka dulu ya. Itu dari dulu baca bukunya, ceritanya, kisahnya gitu ya. Sama memperhatikan dulu kakak-kakak kelas senior-senior yang memang tampilnya tuh bagus gitu, memukau gitu. Dari situ mungkin udah elaborasi lah ya, dari baca, turunan, talenta ditambah berguru dengan orang-orang yang memang sudah mumpuni di situ. Dan selain yang tadi terinspirasi ketika hadir di acara yang Kak Firly yang isi, itu juga ada yang memang ikut dari dulu. Nah, ada beberapa tuh yang diajak, pokoknya sampai ke Kak Firly kemana aja, hayu gitu. Itu gimana caranya untuk meyakinkan orang-orang ini? Aduh, gitu? saya nggak bisa ngeyakinin orang, Mbak Yola. Bisanya apa? Bisanya cuman menyampaikan apa yang saya yakini. Oh gitu. Jadi saya suka ditanya, Pak Firly gimana sih caranya bisa mempengaruhi orang lain gitu? Kayaknya orang mudah banget terpengaruh. Saya aslinya justru nggak bisa mempengaruhi orang lain. Cuman bisa menyampaikan apa yang saya yakini itu. Jadi meyakinkan orang lain aslinya mah nggak bisa. Tapi memang saya dari dulu karakternya kalau ngomong tuh gitu gitu menggebu-gebu dan nggak pakai titik koma ya. Iya. Dan biasanya selalu ada kata-kata yang mungkin saya sering lakukan adalah saya tuh kepingin banget sukses sama kamu gitu. Ayo dong gitu. Kamu tuh bisa deh gitu. Padahal dulu waktu ngomong nggak punya duit juga. Oh, tadi sama-sama nggak punya duit itu sebetulnya. Bahkan istrinya cerita waktu nikah dulu cuma bonus 20.000. Iya betul banget. Oh, bisa-bisanya, saya berani-beraninya. waktu kelamar Bu On itu ditemenin sama Pak Agus. Agus Kurniawan. Oh ternyata dia dibalik ini semua. Jadi saya Gus karena sahabatan dari SMA, disebutnya suami istri dulu, di mana ada dia ada saya. Oh gitu.
Oh, ternyata. Jadi sebutnya dari sekolah tuh nih suami istri. Termasuk yang ikut dari awal itu ya, kurniawannya. Hai. Gitu. Nah, Pak Gus, Anda mau ngelamar nih, gitu, temenin ya, gitu. Oh, iya, tapi saya suruh tunggu di luar. Jadi yang masuk menghadapi orang tuanya Bu Oni saya sendiri. Wih, keren. Nah, kalau lihat dari backgroundnya, dari ayah tadi komandan garis tempur kakek ya. Pokoknya nggak ada jiwa-jiwa bisnis. Iya, betul banget. Kenapa kok tiba-tiba jadi ke bisnis? Kalau kakek buyut bisnis itu ada namanya Opu Cambang. Itu udah berapa itu ya? Kakeknya kakek, ayahnya kakek. Itu ya. Ur. Itu satu kabupaten di bawah penguasaan beliau. Memang bangsawan, kuat, pedagang gitu. Ya, nah, kenapa? Tapi ayah saya, kakek saya bukan pengusaha. Tapi entah mengapa nih Mbak Yola, waktu masih SMP itu, seingat saya di satu waktu di malam hari, almarhum ayah saya tuh ahli gizi Mbak Yola, ahli gizi S2. Itu ngomong sama saya masih kecil, gitu, masih SMP kalau seingat saya, Kak Firly, mungkin dia udah mencium-cium wanginya saya mau jadi pengusaha gitu ya, bukan mencium bau loh ya, mencium wanginya saya mau jadi pengusaha. Firly, nanti kalau kamu mau bisnis yang produknya itu dipakai sama banyak orang, gitu. Itu kata kuncinya beliau. Seiring waktu nggak punya mimpi dan cita-cita jadi pengusaha. Cita-cita saya itu jadi dokter. Waktu masuk di kimia jadi orang industrialis, ahli chemistry gini-gini saya masuk teladan. Kelihatan ya. Jadi nggak ada mimpi sama sekali untuk jadi pengusaha. Cita-cita, obsesi, arah ke sana nggak ada. Nah, waktu HNI di masa awal baheula dulu tahun 2000-2001 masuknya itu karena idealisme keislaman. Idealisme keislaman, masuk, belajar, senang dengan Tibun Nabawi, kedekatan dengan keilmuan karena saya orang kimia. Kemudian banyak bicara tentang konsep kesehatan secara Tibun Nabawi sampai di tahun 2007. Tapi karena memang lagi-lagi banyak baca, Mbak Yola. Jadi memang ini kuncinya baca. Karena baca itu memang menginspirasi banget buat saya pribadi. Jadi materi-materi motivasi entrepreneur. Karena HNI sebetulnya memang bisnis. Hanya waktu itu di masa itu lebih kental suasana kesehatan dan terapinya, pengobatannya. Tapi karena banyak diskusi, banyak mengakses buku ya. Kalau dulu kan YouTube nggak ada ya, Mbak ya. Jadi lebih banyak baca buku, senang baca buku. Salah satu buku yang inspiring buat saya juga itu buku karyanya Bang Valentino Dinsi. Itu jangan mau jadi seumur hidup jadi orang gajian. Nah, itu makin mempertajam sampai akhirnya di tahun 2007 setelah menikah. Oh iya, jadi ini salah satu yang membuat kenapa nekunin bisnis banget. Ada perbenturan antara mimpi yang sudah saya buat dengan realita atau kenyataan yang saya alami. Jadi waktu SMP tuh Mbak Yola, karena suka baca buku, saya kalau datang ke rumah teman main, pulangnya minjem buku. Pulang buku bapaknya. Dibalikin. Buku bapaknya, karena dulu saking susahnya hidup, beli buku yang tebel-tebel ensiklopedi itu nggak bisa. Jadi kebetulan ada tetangga yang orang tuanya punya buku bagus-bagus, terus saya bawa pulang baca. Dan saya udah menulis daftar nama kota dunia yang mau saya kunjungi itu usia SMP kelas 2. Selain 3 kota suci, Istanbul sama Andalusia, termasuk sebetulnya Brunei, Sisipan itu ya. Dan itu sudah dari SMP. Membuat rancangan hidup SMA kelas 2. Itu juga berkah dari tarbiyah. Jadi saya membuat rencana hidup, kapan saya menikah, kapan punya rumah, kapan haji, itu SMA kelas 2. Udah ditulis itu? Udah ditulis, dibikin. Dan kisah perjalanan itu saya capture di Elite Camp. Jadi kalau Mbak Yola masih ingat, kalau dulu teman-teman yang ikut Elite Camp, itu ada namanya solo camp. Disuruh bikin gambar. Itu adalah etape di mana saya dulu pernah membuat hal yang sama. Membuat daftarnya dan membuat describing-nya sesuai dengan gambaran dalam pikiran. Dalam perjalanan yang masuk 2007, sudah menikah 2 tahun, baru punya anak 1, saya mengalami perbenturan di batin gitu. Jadi kayak ada mimpi dan obsesi yang sudah dibuat ya, sebuah cita-cita yang ingin dibentuk sejak dari masa belia. Tapi pas kenyataannya tuh kayaknya nggak cakep gitu Mbak Yola. Waktu itu gaji baru 2,5 juta. Saya sempat ngantor awal mula karena diajak Bang Jen untuk ngembangin HNI di Sulawesi Selatan, bantuin. Fir, ayo bantuin kajian dulu yuk gitu. Kan Fir masih muda gitu. Saya lulus 4 tahun waktu itu. Bantuin saya setahun di sana ngembangin, bantuin. Setelah itu saya balik sempat kerja.
walaupun usia ngantor kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dalam perjalanannya mengalami perbenturan kebatinan, batin gitu. Wah, ini kayaknya antara mimpi sama realita nggak nyambung nih, gitu. Kayaknya nggak bisa kecape nih kalau begini terus, gitu lah. Kira-kira ada benturan lah. Jadi ada mimpi yang pingin diraih, dari dulu udah terekam tanpa sadar di alam bawah sadar ya. Jadi kalau bicara teori motivasi alam bawah sadar tuh memang ngunci banget. Tapi realitanya nggak dapet gitu, nggak ketemu nih, kayaknya nggak masuk nih. Terus karena saya dari SD, SMP, SMA itu alhamdulillah berprestasi gitu Mbak Yola ya, masuk ranking, prestasi. Kok pas lulus kuliah kok ceritanya nggak cakep gitu loh bahasa gampangnya. SD, SMP, SMA, kuliah tuh karir pendidikan bagus, karir organisasi cakep, saya sampai mimpin organisasi nasional. Tapi kok pas lulus kuliah kok nggak sesuai, nggak sinkron gitu. Maka tibalah di waktu asar gitu ya, di daerah Bogor gitu, saya ada keperluan apa gitu, saya ke Bogor, ada survei tempat gitu. Dan saya pernah kisah ini saya ceritakan dalam beberapa kesempatan, tidak sering. Lalu saya sholat waktu asar di tempat tersebut, di musola, dan saya mereview semua ingatan kemenangan saya Mbak Yola. Mulai dari menang lomba lari, menang gambar, lomba cerdas cermat, semua momentum kemenangan saya di masa dulu, dari masa paling cilik sampai sudah kuliah gitu, saya ingat semua. Saya kayak ada review kilas balik gitu di dalam kepala saya. Dan akhirnya saya mengatakan saya memang lahir untuk jadi pemenang. Gitu. Saya lahir memang untuk jadi pemenang. Dari situ dikristalisasi. Kemudian waktu itu ada lamaran saya di masa lalu, itu di BSM, Bank Syariah Mandiri. Itu diterima gitulah. Diterima, tapi ujian, maksudnya udah dipanggil untuk ujian. Kalau saya nggak salah ada 6 etape ujian waktu itu. Saya lulus 3 atau 4 kalinya. Dan saya nggak lulus yang keempat. Dan waktu itu saya udah mengkristal banget. Kalau saya nggak dapet nih, jadi waktu itu ini kayaknya jalan hidup saya di sini nih, di BSM nih. Jadi kalau saya nggak lulus berarti memang di HNI. Udah gitu ya. Udah mengkristal nih. Jadi pilihannya kalau lulus berarti saya fokus nih di sini di perbankan. Kalau nggak lulus ujian etape ini berarti saya memang di HNI. Pilihannya di HNI. Ternyata ada rahasianya menarik. Itu doanya almarhum Bang Jen. Ternyata setiap saya pamit keluar rumah, Bang Jen tuh doanya mudah-mudahan Firly nggak lulus. Jadi setiap cium tangan salim keluar, itu dia cari mudah-mudahan Firly nggak lulus, mudah-mudahan Firly nggak lulus nih. Ini kalau sampai lulus di BSM nih, udah nggak dipikirin nih HNI jadi. Gitu. Dan ternyata qadarullah nggak lulus. Dan sejak itulah 2007 saya mengkristalisasi tekad. Saya bilang sama Bu Oni, Abi akan resign. Kita harus punya uang tabungan 4 juta. Karena waktu itu biaya hidup kayaknya sekitar 2 jutaan. Tapi sampai resign 4 juta itu nggak terkumpul. Gitu. Dan mulai Agustus 2007 itulah saya mengkristalisasi fokus 1000% di dalam dunia bisnis. 2007 tuh? 2007. Dan kemudian men-screening semua metode cara kerja MLM. Sampai googling di internet cara kerja yang benar MLM gitu ya. Cara kerja MLM yang benar. Cari bukunya di toko ya, di toko buku. Tapi karena nggak punya duit, cuman baca doang gitu ya. Baca, pulang itu gitu. Toko buku itu ya. Ya, itu baca pulang. Dan kemudian udah jalanin fokus di situ. Dan sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Jadi dalam 4 bulan bonus saya menyamai gaji waktu itu 2007, Desember 2007 punya. Nah itu kesalahannya tuh Mbak Yola nih buat teman-teman. Mimpinya terlalu kecil, jadi terkabul alhamdulillah. Kalau mimpi itu harus iya gede-gede sekalian. Jadi saya targetnya adalah punya penghasilan bonus di HNI masa itu ya, masa cikal bakalnya itu sama dengan gaji. Desember 2007 dan Allah kabulin. Persis Desember 2007 bonusnya sama dengan gaji. Sebelumnya saya punya target bonus saya nyama dengan cicilan motor. Jadi kebetulan dari cicilan motor Honda Suprafit, Pak Esa sama Bu Nur pernah tahu itu Honda Suprafit warna biru, itu cicilannya 500.000 sebulan. Waktu itu bonus baru kurang lebih 100 atau 150.000 kisaran itu. Terus punya target pingin punya bonus bisa buat bayar cicilan motor. Nggak usah 100 buat ke 500 jauh ya. Dan berhasil September itu. Wah, girang banget. Yes, bisa nih, makin pede gitu ya. Makin pede dan maksimalin aja udah waktu itu kerjanya. Desember tercapai. Saya sempat nanya sama Pak Erwin waktu itu, masa itu. Pak Erwin gimana caranya dapetin 1 juta pertama? Itu pertanyaan masa itu dulu nggak lazim.
biasanya kalau nanya ke mentor dulu titik bekam untuk sakit paru-paru di mana misalnya gitu ya. Oh iya. Gitu. Nanya 1 juta pertama gimana dapetinnya gitu. Udah Firly sini aja muter-muter sini aja nih. Ditunjuk lah Pak Ari Mariadi. Ari Mariadi itu kakak kelas saya di SMP. Oh SMP. Iya, sama-sama dari organisasi PMR. Dunia sempit ya. PMR, dunia sempit. Tapi waktu itu PMR kita udah kelas nasional Mbak Yola. Jadi meskipun SMP, PMR kita udah proposal ke gubernur, bikin kegiatan nasional. Jadi memang jadi pembelajaran banyak buat saya di usia SMP itu ya, organisasinya. Jadi saya ditunjuk, lihat tuh Pak Ari, cuman di muter-muter Bekasi aja jadi kok, gitu ya. Nah, disitulah saya fokus tuh ngembangin di sekitar wilayah Bekasi. Walaupun waktu itu Lampung udah berkembang. Oh, Lampung udah berkembang. Ya? Ya, Lampung kan ada Mbak Salsa dari mahasiswa. Oh iya. Adik kelas juga. Berbicara tentang Ari Mariadi pernah juga saya ajak ngobrol. Iya. Udah nonton ya. Mudah-mudahan beliau ini ketika ditanya mimpi, ternyata itu udah mimpinya yang keberapa. Iya. Nah, kalau Kak Firly sendiri dulu awalnya mimpinya tadi kan udah tuh nggak boleh kecil ternyata kan. Dan sekarang ini mimpinya apa? Mimpinya, mimpinya sebetulnya ini udah masuk di etapa mimpi ketiga. Oh, udah sebetulnya. Ketiga. Berarti yang 1, 2 udah. Yang pertama tercapai. Ya, yang pertama sebetulnya mimpi yang di masa lalu setelah saya buat di SMA kelas 2, jalan hidup ya, rencana hidup. Kemudian mimpi kedua, saya pernah ngajak Bu Oni di sebuah tempat di dekat rumahnya beliau. Waktu itu ada masjid namanya Masjid Bimantara. Sekarang udah berganti jadi MNC Tower gitu ya. Oh, di Kebon Siri ternyata. Anak Kebon Siri iya, ya? anak Kebon Siri. Suka nongkrongnya di Kebon Siri gitu. Kalau saya bukan anak nongkrong gitu. Ini biasa digondang dia kayaknya ya. Saya bilang, Umi mungkin nggak kita punya kantor seperti ini sendiri, perusahaan sendiri. Nah, waktu itu mungkin karena taat dan patuh ya kali ya, beliau bilang, "Oh, bisa, Bi." Gitu. Mungkin dalam hati mana mungkin gitu. Mungkin ini aja motor belum ya. Motor masih nyicil gitu, motor masih nyicil. Gitu ya. Itu saya tanya habis sholat zuhur ya, Bi, mungkin nggak kita punya perusahaan sendiri dan kantor seperti ini gitu. Mungkin nggak, dia bilang, "Bisa, Bi, Abi bisa deh." Gitu. Dan saya mengkristalisasinya tahun 2010 waktu itu. Ada rapat Hamasah Group ya, dulu masih namanya Elit, di Puncak, dan saya menuliskan nama rencananya di situ. Di usia 30 tahun, itu saya bisa memiliki perusahaan sendiri dan penyebaran jaringan mencapai Asia Tenggara. Dan ternyata Allah kabuli. Itu dikabulkannya setelah berapa tahun? Kabulkannya itu ya masuk etapa 2012, 2016 itu terkabul. 2016 jaringan menyebar sampai di Asia Tenggara, di Malaysia tanpa disengaja sebetulnya ya, tanpa disengaja. 2016. Nah, sekarang mimpi ketiga. Mimpi ketiga itu sebetulnya mimpi yang sudah terkristal lama juga, tapi saya makin mencoba etapanya satu persatu mulai disiapin lah ya. Yaitu punya sekolah pesantren dan perpustakaan umum. Jadi itu sebetulnya kristalisasi mimpi yang sudah sangat lama, tapi memang ini udah masuk di etapenya seharusnya. Tapi on proses itu ya? Semua on proses, gitu, semua on proses. Makanya dibuat ada yayasan, dibuat perencanaannya. Saya datang ke Pak Ari Mariadi, belajar sama beliau tentang sekolah jingganya gitu ya, lihat segala macam prototype. Ya, Kak Firly ini balik lagi ke awal. Tadi saya lupa nanya, Kak Firly ini berapa bersaudara sih? 4 bersaudara. Kak Firly itu ke? Bungsu dong, yang paling imut. Sama kayak aku. 4 bersaudara ya. Iya. Berarti kakaknya pertama ada Pak Jen. Kedua perempuan, Bu Ani Perawati, saya mengenalnya Kak Era. Yang ketiga Muhammad Ali Ramli, saya mengenalnya Kak Ali, baru saya. Oh begitu. Oh jadi berarti ada 4 ya? 4. Tapi yang di HNI ini semuanya? Semuanya di HNI, tapi yang jadi leader memang almarhum Pak Jen dan saya. Nah berbicara tentang Pak Zainial, ini seberapa pengaruhnya sih Kak Zainial ini ke Kak Firly? Tentu sangat berpengaruh ya. Beliau kakak pertama. Dan oh ya, yang menarik nih Mbak Yola, kita kan hari ini aktif di dunia MLM ya, dunia bisnis network marketing. Dan saya sejatinya asal mulanya saya adalah orang yang amat sangat benci sekali banget sama MLM. Awalnya. Bukan cuma nggak suka, bencinya luar biasa, gitu. Karena saya udah masuk di tahap traumatik. Oh dulu pernah. Bukan saya, Pak Jen. Pak Jen.
Pak Jen karena anak pertama ya, karena anak pertama kondisi keluarga kami. Jadi kalau mungkin teman-teman jangan lihat kami atau keluarganya Pak Jen hari ini ya, tapi kami ini lahir dari keluarga kebanyakan lah, umumnya masyarakat Indonesia ya, pegawai negeri sipil biasa. Kemudian hutang banyak menumpuk gitu ya, untuk sekolah. Itu gak boleh ditanyain. Hutang keluarga. Kemudian untuk kuliah nyari beasiswa supaya bisa dapat tambahan, apalagi aktif di organisasi dan kebetulan kuliahnya di kimia sama kayak Bu Nur dan Bu Oni yang kalau pecah satu gelas aja itu ratusan ribu gitu ya, biayanya ratusan ribu gitu. Jadi Pak Jen mungkin terpanggil sebagai anak pertama ya. Jadi sejak dari masih SMA seingat saya atau kuliah, karena jarak saya dengan Pak Jen itu 16 tahun. Jarak usianya. Jadi kalau Pak Jen menikah di usia 19 tahun, anaknya sebesar saya. Kira-kira. Jadi jarak usia cukup kurang lebih lama, dan Pak Jen karena mungkin anak pertama, beliau ingin mengambil peran gitu lah, mengambil tanggung jawab untuk menjadi solusi bagi ekonomi keluarga. Persis kayak Bu Oni gitu ya, anak pertama gitu ya. Anak pertama, anak bungsu. Ya, saya waktu kawin disalamin sama keluarganya beliau. Wah, ini calon orang kaya kalau anak pertama ketemu anak bungsu. Itu dari kawin Mbak Yola. Jadi doain gitu ya. Katanya begitu, alhamdulillah gitu ya. Nah, saya bilang sama Pak Jen udah aktif di dunia direct selling karena beliau sempat ngantor kerja direct selling, macam-macam direct selling gitu ya, sampai akhirnya saya kenal berbagai macam MLM. Sampai waktu saya mahasiswa Mbak Yola, mungkin banyak yang terpengaruh sama saya apa gimana gitu, nggak ngerti juga ya, saya pernah ngomong gitu-gitu doang gitu ya. Itu satu angkatan saya bawa ke perusahaan MLM. Itu satu angkatan bayangin. Jadi Mbak Yola bayangin satu angkatan ya, satu angkatan. Itu termasuk Nur Hayati Abbas kayaknya. Oh, itu ada kelas. Satu angkatan satu ini ya. Satu angkatan. Saya bawa ke kantor MLM yang harga satu sabuk kat pinggang itu kira-kira mungkin di atas 500.000 waktu itu ya. Buat mahasiswa kayaknya waduh geleng-geleng kepala. Itu mungkin bukan bawanya naik bis, bukan bawanya naik mobil, naik bis. Naik bis bayangin dari Rawamangun ke Selipi gitu, ke Selipi naik bis, naik turun, ikut presentasi, ada dancing di depan. Lah kan saya anak rohis anak masjid gitu. Anak masjid. Jadi ice breaking-nya itu dancing di depan. Joget gitu, ada kurang lebih 30 menit itu ice breaking dancing. Itu teman-teman udah pada gelisah, ini apaan sih ini? Bawa saya doa, aduh Kak Jenny kok bawanya ke sini. Sampai gini-gini ya, mempertaruhkan integritas diri. Mempertaruhkan integritas diri. Ternyata presentasi MLM gitu kan. Jadi dulu Fir, ini bagi nih brosur ini nih, bagus nih teman-temannya nih, ajak nih biar punya duit waktu kuliah gitu ya, namanya adep taat sama kakak gitu ya. Saya pasangin di kampus itu, dari masjid mading kampus tuh pasangin brosur penawaran, pada daftar gitu kan, satu angkatan. Bawa selesai acara presentasi itu, lain kali jangan begini ya Fir. Lain kali jangan ya, masa jauh-jauh begini ngabisin waktu, ngabisin duit gitu. Ternyata MLM gitu ya, mana harganya mahal-mahal banget ya, MLM TED gitu lah ya. Jadi panjang kali lebar lah betapa bencinya dengan MLM ya, dari mulai kecil didatengin debt collector, produk numpuk gitu ya di rumah. Tapi itu perjalanan betapa beliau sangat ingin mencari solusi gitu lah, mencari solusi sampai ketemu HNI, makanya dapat klubnya berdua tuh di situ sama Bang Jen. Yang ngajak itu Pak Zen ya? Ya ngajak bareng-bareng lah. Jadi Fir, ayo kita kembangin bareng-bareng. Nah itu sama Bang Jen. Jadi banyak pelajaran lah berharga dengan Bang Jen itu. Jadi punya pengaruh besar, terutama kesabaran beliau. Saya termasuk belajar sama Bang Jen itu masuk di masjid dan di masjid perumahan. Itu yang ngajarin Bang Jen. Jadi waktu ngembangin di Makassar itu, Fir, kita sholat di sini nih, di masjid gitu kan. Sholat masjid udah selesai, dia tanya tuh mana marbotnya, ketua masjidnya, ketua majelis taklim, itu Bang Jen yang ngajarin. Gitu. Datang presentasi, ngeliatin cara presentasinya gitu. Baik. Jadi ternyata banyak pengaruhnya juga ya Pak. Pastilah gitu ya. Baik, kita dibatasi oleh waktu Kak Firly sebenarnya masih kira 2 jam. Ngobrol, ya. Saya kira kan ada acara 2 jam bersama gitu. Mabok langsung ya. Terima kasih, mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dari Kakak terima Firly. kasih. Lain kali harus saya jadi hostnya loh. Ya, baik ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum.